Pernahkah kamu merasa seseorang masih sangat menginginkanmu, tapi tak pernah berani mengungkapkannya? Sesuatu yang begitu dekat, tapi terbungkam oleh rasa malu dan takut kehilangan. Hari ini kita akan menyelami kisah hati yang tersembunyi, rahasia perasaan yang tak terucap, dan keberanian yang tersembunyi di balik diam. Bersiaplah membuka pintu menuju pemahaman terdalam tentang cinta yang tak pernah benar-benar pergi, meski tak selalu terlihat. Jangan berhenti menonton, karena di sini kamu akan menemukan jawaban yang mungkin selama ini kamu cari, tentang mengapa mereka sebenarnya masih sangat menginginkanmu, tapi malu untuk mengakuinya. Bab 1. Ketika diam mengandung rindu. Kadang kita keliru memahami diam. Kita mengira seseorang yang tak lagi berbicara dengan kita telah benar-benar selesai. Padahal tidak semua keheningan berarti kehilangan. Tidak semua jarak berarti tidak peduli. Ada kalanya, diam justru menjadi cara paling jujur untuk menyembunyikan perasaan yang masih membara. Seseorang yang pernah begitu dekat denganmu, yang pernah tertawa bersama dalam momen-momen kecil yang sekarang terasa jauh, sebenarnya masih menyimpan rindu yang tak tahu harus dititipkan kepada siapa. Ia masih memperhatikanmu dari jauh, menyimpan kenangan dalam diam, dan berharap kamu tahu, tanpa mereka harus mengatakannya. Banyak yang berpura-pura tegar, memalsukan senyum, dan terlihat sibuk, padahal dalam ruang terdalam di hati mereka, namamulah yang masih bergaung. Mereka menahan diri untuk tidak menghubungimu, bukan karena sudah tak peduli, tapi karena mereka tak tahu bagaimana caranya memulai kembali tanpa terlihat lemah. Mereka malu. Malu karena dulu mereka yang memilih menjauh. Malu karena merasa tidak pantas untuk kembali. Malu karena mengira kamu sudah melupakan semuanya. Dan dari rasa malu itulah lahir sebuah keheningan yang panjang dan membingungkan. Mereka sebenarnya ingin sekali berbicara padamu, menceritakan semua yang mereka rasakan setelah kamu tak lagi di sisi mereka. Tapi mereka terlalu takut kamu tidak lagi peduli, maka mereka menahan diri. Mereka menyimpan semua kata dalam hati, berharap semesta menyampaikannya kepadamu dengan cara yang entah bagaimana bisa kamu rasakan. Mereka berharap kamu bisa merasakan sinyal-sinyal kecil yang sengaja mereka tinggalkan. Seperti menyukai unggahanmu diam-diam, mendengarkan lagu yang pernah kalian putar bersama, atau melihat profilmu lalu tersenyum sendiri, lalu kembali diam seperti sebelumnya. Tidak semua orang bisa jujur pada perasaannya sendiri. Tidak semua orang punya keberanian untuk kembali mengakui bahwa mereka masih menginginkanmu. Banyak dari mereka memilih diam karena mereka pikir itu lebih aman. Tapi di balik diam mereka, ada pertanyaan-pertanyaan yang tak pernah terjawab. Apakah kamu masih memikirkan mereka juga? Apakah kamu juga menyimpan kenangan yang sama? Apakah masih ada kemungkinan untuk mengulang semuanya dari awal, meski hanya satu langkah? Mereka tidak tahu. Dan ketidaktahuan itulah yang membuat mereka tetap diam, meski hati mereka terus memanggil namamu dalam kesepian yang mereka ciptakan sendiri. Dan jika suatu hari kamu merasakan rindu yang datang begitu saja, tanpa sebab yang jelas, mungkin itu bukan hanya milikmu. Mungkin itu adalah gema dari hati mereka yang masih belum benar-benar bisa melupakanmu. Sebab cinta yang pernah tulus tak akan pernah benar-benar hilang. Ia hanya bersembunyi di balik ego, di balik rasa malu, dan di balik jarak yang terlalu sunyi untuk dijelaskan. Kamu hanya perlu mendengarkan, bukan dengan telinga, tapi dengan hati yang tenang. Karena dalam dunia yang penuh kebisingan ini, kadang yang paling jujur justru datang dari keheningan. Bab 2. Gengsi yang mengalahkan kejujuran. Ada jarak yang diciptakan bukan oleh keadaan, tetapi oleh gengsi. Jarak yang sebenarnya bisa disatukan oleh satu kata, satu pelukan, satu keberanian untuk mengakui rasa yang masih ada, tapi semuanya tertahan karena seseorang lebih memilih terlihat kuat daripada terlihat rindu. Mereka masih menginginkanmu, masih memikirkanmu, masih ingin tahu bagaimana harimu, apa yang sedang kamu perjuangkan, siapa yang kini kamu dekatkan dalam hidupmu. Tapi mereka menyembunyikannya di balik wajah yang datar dan sikap yang seolah tak peduli. Karena dalam benaknya, kembali mengulurkan tangan adalah tanda kelemahan, padahal sesungguhnya itu adalah kekuatan yang tidak semua orang miliki. Mereka berharap kamu yang lebih dulu menghubungi.
Mereka menunggu sinyal dari kamu, tanda-tanda bahwa pintu itu masih terbuka. Tapi saat tak ada yang datang, mereka kembali diam. Mereka menyusun dinding-dinding emosi, menegakkan ego seperti benteng yang tak bisa digoyahkan. Padahal jauh di dalam, mereka rapuh. Mereka ingin sekali berkata, "Aku merindukanmu," tapi gengsi itu menahannya seperti rantai besi. Mereka ingin kembali ke masa ketika semuanya terasa sederhana, ketika tak ada batasan harga diri antara dua hati yang saling mengerti. Tapi waktu telah berlalu dan gengsi tumbuh menjadi dinding tinggi yang tak mereka tahu bagaimana cara memanjatnya. Mereka mencoba meyakinkan diri bahwa kehilanganmu adalah hal yang bisa diterima. Tapi setiap kali malam datang dan kesunyian mulai berbicara, namamulah yang muncul di dalam kepala. Mereka berusaha menyibukkan diri, mencari pelarian, menciptakan rutinitas agar tak punya waktu untuk memikirkanmu. Tapi perasaan bukan sesuatu yang bisa dikendalikan semudah itu. Mereka bisa mengalihkan perhatian, tapi tidak bisa memadamkan rasa. Kamu tetap tinggal, diam-diam, dalam ruang-ruang kecil yang tidak bisa mereka kosongkan. Dan meski bibir mereka tidak menyebut namamu, hatinya belum benar-benar bisa berhenti memanggilmu. Dan karena mereka malu, mereka sering menyampaikan perasaannya dengan cara yang salah. Mereka mungkin bersikap dingin, ketus, bahkan menjauh seolah-olah kamu tak lagi penting. Tapi sesungguhnya itu adalah bentuk perlindungan diri. Mereka merasa semakin keras mereka menolak perasaan itu, semakin cepat perasaan itu akan menghilang. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Perasaan itu tumbuh lebih kuat dalam diam. Mereka ingin kamu tahu, ingin kamu mengerti, tanpa mereka harus berkata apa-apa. Tapi cinta yang tak diungkapkan adalah cinta yang perlahan menyiksa kedua belah pihak. Jika mereka punya keberanian untuk mengesampingkan gengsi, mungkin segalanya akan lebih mudah. Tapi keberanian itu tidak muncul begitu saja. Ia harus dilahirkan dari pengakuan jujur terhadap diri sendiri, bahwa cinta bukan soal siapa yang menang atau kalah. Cinta adalah tentang dua orang yang mau menurunkan ego, saling mendekat lagi meski hati penuh luka, dan berkata, "Aku masih ingin bersamamu jika kamu juga menginginkanku." Tapi sampai saat itu datang, yang tersisa hanyalah dua hati yang saling diam, saling menunggu, dan saling menanggung rindu yang tak terucapkan. Bab 3. Luka yang tak pernah disembuhkan. Banyak dari mereka tidak benar-benar pergi karena tidak mencintaimu lagi. Mereka pergi karena terluka. Luka yang mungkin tidak kamu sadari. Luka yang mungkin tak pernah kamu tahu bagaimana mulainya, kapan tepatnya terasa, atau dari kata mana semuanya mulai berubah. Tapi luka itu nyata bagi mereka. Dan saat seseorang merasa terluka dalam cinta, ia tidak selalu memilih untuk menjelaskan. Kadang ia hanya diam, lalu menjauh. Bukan karena ingin mengakhiri segalanya, tapi karena ia tidak tahu bagaimana cara menyampaikan rasa sakit tanpa membuat semuanya lebih buruk. Maka mereka memutuskan menjauh dalam diam, dengan harapan kamu bisa mengerti tanpa mereka harus menjelaskan segalanya. Tapi kamu tidak tahu. Kamu hanya melihat mereka berubah, menjauh, membatasi diri. Dan kamu pun bertanya-tanya dalam hati, apa yang salah? Apa yang sebenarnya terjadi? Tapi tak ada jawaban karena mereka memilih untuk menyimpannya sendiri. Mereka membawa luka itu dalam keheningan dan percaya bahwa waktu akan menyembuhkan segalanya. Padahal waktu hanya menumpuk rasa, bukan mengobatinya. Mereka terluka karena merasa tidak dipahami. Mereka kecewa karena merasa tak dihargai dalam momen yang penting bagi mereka. Atau mungkin mereka hanya terlalu sensitif terhadap sesuatu yang bagimu biasa saja. Tapi bagi mereka, itu membekas dalam. Dan karena luka itu tak pernah dibicarakan, ia tumbuh menjadi jarak. Setiap hari berlalu dengan keheningan yang makin mengeras. Satu pesan yang tidak dibalas. Satu panggilan yang tak diangkat. Satu pertemuan yang batal. Semuanya kecil, tapi saling menyambung menjadi bentang jarak yang terlalu lebar untuk dijembatani. Padahal yang dibutuhkan mungkin hanya satu percakapan. Satu keberanian untuk berkata, "Aku terluka dan aku ingin kamu tahu." Tapi keheningan menang, ego menang, dan cinta perlahan-lahan kehilangan suaranya. Meski begitu, luka itu bukan tanda kebencian. Justru sebaliknya, luka yang paling dalam sering datang dari orang yang paling dicintai. Mereka tidak membencimu,
Mereka hanya belum sembuh. Mereka masih menyimpan harapan kecil bahwa suatu hari kamu akan menyadari semuanya tanpa mereka harus bicara. Tapi kenyataan tak selalu seindah harapan. Dan semakin lama luka itu disimpan, semakin ia menjadi tembok. Mereka ingin kembali, ingin memulai lagi, tapi luka yang belum selesai menjadi bayang-bayang yang menghalangi langkah mereka sendiri. Dan mereka takut kalau kembali, semuanya akan terulang lagi. Mereka sebenarnya tidak ingin berakhir seperti ini. Tidak ingin menjadi orang asing yang saling diam di antara kenangan yang dulu begitu hidup. Tapi mereka tidak tahu bagaimana cara menyembuhkan luka tanpa menyentuhnya kembali. Dan mereka belum siap untuk merasakan perih itu lagi. Jadi mereka memilih menunggu. Mungkin kamu akan membuka ruang. Mungkin waktu akan melunakkan rasa sakit itu. Atau mungkin, hanya mungkin, kamu akan datang lebih dulu dan berkata, "Aku di sini. Kita belum selesai. Aku ingin mendengar ceritamu, meski itu tentang rasa sakit dariku." Karena kadang, penyembuhan hanya bisa terjadi jika ada keberanian untuk kembali membuka luka bersama. Bab 4. Sinyal yang tak pernah terucapkan. Mereka tidak sepenuhnya menghilang, tidak benar-benar melepaskan. Mereka hanya mundur satu langkah ke belakang agar tidak terlalu terlihat. Tapi dari tempat tersembunyi itu, mereka masih memperhatikanmu. Mungkin kamu tidak menyadarinya, tapi mereka meninggalkan sinyal. Kecil, halus, nyaris tak terlihat, tapi penuh harap. Mereka mengintip profilmu, sesekali menyukai unggahan lama, atau mungkin hanya membuka percakapan kalian yang dulu, lalu diam. Bukan karena mereka sedang iseng, tapi karena mereka rindu. Dan itu satu-satunya cara untuk merasa sedikit dekat denganmu, tanpa harus benar-benar menghubungi. Sinyal-sinyal itu tidak datang secara langsung. Mereka terlalu malu untuk berkata, "Aku masih peduli." Mereka terlalu takut kamu tidak menyambut. Maka mereka berharap kamu peka, bahwa kamu bisa membaca kehadiran mereka di antara jeda-jeda kecil yang biasa. Mereka masih mengingat hari ulang tahunmu, masih tahu lagu favoritmu, bahkan mungkin masih menyimpan benda-benda kecil yang mengingatkan mereka padamu. Tapi mereka menyimpannya diam-diam, karena bagi mereka itu lebih aman daripada harus berhadapan dengan kemungkinan penolakan. Ada banyak cara seseorang menunjukkan bahwa ia masih menginginkanmu, tanpa harus mengucapkan sepatah kata pun. Kadang lewat story yang sengaja disusun agar kamu melihatnya. Kadang lewat lagu yang mereka putar berulang-ulang, berharap kamu mengerti maksudnya. Kadang lewat tatapan yang cepat berpaling saat kalian tak sengaja berpapasan. Semua itu adalah sinyal. Tapi sinyal yang terperangkap dalam kebisuan. Karena mereka terlalu sungkan untuk jujur dan terlalu takut untuk berharap. Dan kamu pun mungkin merasakannya. Ada perasaan aneh yang datang tiba-tiba saat membuka media sosial, seperti ada seseorang yang memperhatikan. Ada kenangan yang muncul tanpa sebab, seperti ada energi yang kembali menyentuhmu secara halus. Itu bukan ilusi, itu adalah resonansi dari hati yang masih terhubung meski tak lagi saling bicara. Kadang kamu merasa ingin menghubungi mereka, tapi kamu ragu. Kamu takut terlihat berharap, takut disalahpahami, atau sekadar takut kamu akan mengganggu kehidupan mereka yang sekarang. Padahal bisa jadi mereka sedang menunggu hal yang sama. Menunggu kamu membaca sinyal yang mereka kirimkan dengan hati-hati. Menunggu kamu mengulurkan tangan lebih dulu, karena mereka tak berani melakukannya. Dan jika kamu bertanya, kenapa mereka tidak bicara langsung? Jawabannya sederhana, karena tidak semua hati siap untuk terluka dua kali. Tidak semua cinta bisa ditunjukkan secara terang-terangan. Dan kadang satu sinyal kecil adalah bentuk paling besar dari keberanian yang bisa mereka kumpulkan saat itu. Bab 5. Tersenyum melihatmu bahagia, tapi tidak sepenuhnya ikhlas. Ada satu rasa yang paling rumit ketika seseorang masih mencintaimu diam-diam. Bahagia melihatmu tersenyum, tapi di saat yang sama, hati mereka bergetar pelan, seperti kaca retak yang dipaksa berdiri di atas getaran. Mereka senang melihat kamu melanjutkan hidup, senang melihat kamu tetap kuat, tetap berproses, tetap berdiri dengan utuh, tanpa mereka. Tapi jauh di dalam, ada kesedihan yang tak bisa mereka bicarakan kepada siapapun. Karena kebahagiaanmu yang dulu mereka impikan, kini tercipta bukan karena mereka. Dan rasa itu menyakitkan,
karena menunjukkan bahwa kamu ternyata bisa tetap bersinar, bahkan setelah mereka tidak lagi menjadi bagian dari semestamu. Mereka diam-diam mengamati hidupmu, melihat langkahmu dari kejauhan, berharap menemukan sedikit celah untuk merasa dibutuhkan kembali. Tapi ketika kamu terlihat begitu tegar, begitu bahagia, begitu seolah telah melupakan semua yang pernah kalian bangun, mereka mulai merasa asing di dalam kenangan yang mereka pegang erat-erat. Mereka ingin kamu bahagia tentu saja, tapi mereka tidak siap melihat kamu bahagia tanpa mereka. Dan di sanalah konflik batin itu dimulai, antara ingin mendukung dari jauh atau berharap bahwa mungkin kamu masih menyisakan ruang kecil untuk mereka pulang. Ada bagian dari diri mereka yang masih menggenggam harapan. Harapan bahwa mungkin kamu hanya sedang pura-pura terlihat bahagia. Mungkin kamu hanya sedang kuat karena terpaksa. Mereka berusaha meyakinkan diri bahwa perasaanmu tidak jauh berbeda dari mereka. Bahwa rindu itu masih ada, hanya saja belum tersampaikan. Tapi semakin hari, kamu terlihat semakin jauh. Terlihat semakin damai, semakin tak tersentuh. Dan harapan itu pun mulai runtuh sedikit demi sedikit. Seperti daun gugur yang tak mampu lagi berpura-pura hijau di tengah musim kering. Namun mereka tidak bisa marah. Tidak bisa menyalahkanmu karena berhasil melanjutkan hidup. Karena di dalam hati mereka ada cinta yang masih cukup besar untuk tidak merusak kebahagiaanmu. Mereka hanya diam. Mereka menunduk di balik layar, mungkin menangis dalam sunyi tapi tak satu pun kata yang mereka kirimkan padamu. Karena mereka sadar setiap langkahmu ke depan adalah tanda bahwa kamu memang sedang mencari arah baru. Arah yang tak lagi melibatkan mereka. Dan itu pahit. Karena mereka masih berdiri di titik yang sama, memandangi punggungmu yang perlahan mengecil di kejauhan. Dan di momen itu, mereka belajar bahwa mencintai diam-diam tidak selalu indah. Kadang cinta yang tidak terungkap justru berubah menjadi beban yang dipikul seumur hidup. Tapi mereka tetap memilih jalan itu, jalan yang sepi, yang tak dilihat siapapun, yang penuh dengan kemungkinan tak pernah tersampaikan. Mereka masih menginginkanmu, itu pasti. Tapi mereka juga perlahan menerima bahwa tidak semua yang kita inginkan harus kita miliki kembali. Karena cinta yang paling dalam kadang harus cukup dengan melihatmu bahagia, meski hati mereka sendiri tak pernah benar-benar pulih. Bab 6. Perdebatan dalam diri, melupakan atau kembali berjuang. Ada masa di mana mereka duduk sendiri di tengah malam yang terlalu sunyi dan mulai bicara dalam hati. Apa aku harus benar-benar melupakanmu? Pertanyaan itu datang tak diundang, tapi juga tak pernah benar-benar pergi. Seperti gema yang terus memantul di dalam dada, tak ada yang mampu menjawabnya dengan pasti. Karena dalam satu sisi, mereka ingin membebaskan diri dari beban rindu yang diam. Tapi di sisi lain, mereka tahu, masih ada rasa yang belum selesai, masih ada cerita yang belum tuntas. Dan tak ada yang lebih menyiksa dari berada di antara dua kutub yang bertentangan, melupakan atau kembali berjuang. Melupakanmu bukan perkara mudah. Setiap hal kecil seolah menuntun mereka kembali ke kenangan. Aroma hujan pertama, lagu-lagu lama, tempat makan favorit, kalimat-kalimat yang dulu sering kalian tukar dalam candaan. Semuanya seperti bayangan yang terus mengikuti. Mereka mencoba menepisnya, berusaha mengisi hari-hari dengan hal baru, dengan wajah-wajah baru, bahkan dengan doa-doa agar hati mereka dilepaskan. Tapi cinta bukan sesuatu yang bisa dipadamkan dengan kehendak semata. Ia melekat seperti udara, tak terlihat tapi terasa. Dan melupakanmu adalah seperti meminta hati berhenti berdetak, padahal ia masih hidup sepenuhnya. Namun kembali berjuang juga bukan pilihan yang ringan. Mereka tahu betul kembali padamu berarti membuka luka lama, menyusun ulang harapan yang pernah hancur. Mereka harus menelan ketakutan bahwa bisa saja kamu tidak lagi merasa sama, bahwa bisa jadi kamu telah menemukan dunia baru yang tidak lagi memiliki tempat untuk mereka. Ketidakpastian itu seperti kabut yang membutakan pandangan, dan mereka berdiri di dalamnya, meraba-raba arah. Mereka bertanya pada diri sendiri, apakah aku terlalu bodoh jika kembali? Tapi dalam hati mereka juga bertanya, apakah aku akan menyesal seumur hidup jika tidak mencoba? Pertarungan batin itu berlangsung setiap hari. Di satu waktu mereka yakin sudah cukup, bahwa semuanya sudah berakhir. Tapi di waktu lain
Hanya dengan melihat secuil senyummu dalam sebuah unggahan, mereka kembali runtuh, kembali ingin bicara, kembali ingin mendekat. Mereka menulis pesan, lalu menghapusnya. Mereka hampir mengetuk pintumu, lalu mundur lagi. Karena hati mereka tidak benar-benar pulih, tapi juga tidak tahu bagaimana caranya menyembuhkan jika bukan dengan kehadiranmu. Dan akhirnya, mereka hanya diam, seperti biasanya. Perasaan itu terus bertarung di dalam dada mereka. Tidak ada yang benar-benar menang, tidak ada yang benar-benar kalah. Yang ada hanyalah dua kutub rasa yang saling tarik-menarik. Dan mereka yang berada di tengahnya hanya bisa pasrah, berharap semesta suatu hari menjawab pertanyaan yang tak bisa mereka temukan jawabannya sendiri. Haruskah mereka melupakanmu sepenuhnya? Atau ada celah kecil yang bisa mereka perjuangkan kembali, sekali lagi, dengan sisa keberanian yang mungkin masih tersimpan dalam diam. Bab 7. Mencari dirimu dalam wajah orang lain. Setelah perdebatan panjang yang tak kunjung selesai, mereka mulai berjalan ke arah yang tampak lebih masuk akal. Mencoba melupakanmu dengan cara menemukanmu dalam orang lain. Sebuah langkah yang terlihat logis, tapi tidak pernah benar-benar berhasil. Mereka membuka ruang, mereka membuka hati, mereka mencoba tertawa dengan orang lain, memulai percakapan baru, bahkan membangun kedekatan yang dari luar tampak baik-baik saja. Tapi di dalam kepala mereka, bayanganmu terus menyelinap diam-diam. Mereka tersenyum pada seseorang, tapi yang muncul di benak adalah caramu tertawa. Mereka menggenggam tangan yang lain, tapi hatinya masih bergetar seperti saat menyentuhmu dulu. Setiap orang yang hadir setelahmu selalu tanpa sadar dibandingkan denganmu. Cara berbicaranya, cara merespons, bahkan cara memandang, mereka tidak ingin membandingkan. Mereka tahu itu tidak adil, tapi otak dan hati tidak selalu bisa diajak bicara dengan logika. Kamu telah menjadi standar diam-diam dalam cinta mereka, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu pernah begitu melekat dalam segala hal yang membuat mereka merasa rumah. Dan tidak ada rumah lain yang bisa menyamai rasa pulang yang dulu pernah kamu berikan. Walau kamu sendiri kini tak lagi menunggu di ambangnya. Mereka mulai menyadari bahwa bukan kamu yang mereka cari di dunia luar, tapi rasa yang pernah hadir saat bersamamu. Rasa yang utuh, yang tak perlu dijelaskan, yang terasa cukup bahkan dalam kebisuan. Tapi sayangnya, rasa seperti itu tidak bisa dipaksa hadir dalam hubungan baru. Ia tumbuh dari pengalaman panjang, luka bersama, tawa bersama, dan semua momen yang pernah membentukmu dalam hidup mereka. Maka ketika mereka mencoba menciptakan ulang semua itu dengan orang lain, hasilnya justru membuat mereka merasa kosong. Karena cinta yang dipaksakan untuk mirip, tak pernah benar-benar menyentuh. Dan rasa bersalah pun muncul. Mereka merasa jahat pada orang yang kini ada di samping mereka. Karena di tengah percakapan, pikiran mereka masih memikirkanmu. Di antara tawa, ada duka kecil yang menyusup diam-diam. Mereka merasa seperti sedang menipu, bukan hanya orang lain, tapi juga diri sendiri. Mereka ingin jujur, tapi tak tahu kepada siapa. Karena siapa yang bisa mengerti bahwa bayang seseorang yang telah pergi bisa lebih hidup daripada kehadiran yang nyata di depan mata? Siapa yang bisa memahami bahwa mencintai dua kali tidak selalu berarti hati sudah pulih? Kadang hanya berarti kita sedang berusaha mengalihkan rasa yang belum selesai. Akhirnya mereka kembali diam, menutup pintu yang sempat terbuka. Tidak karena mereka ingin kembali ke masa lalu, tapi karena mereka sadar cinta sejati tidak bisa digantikan hanya karena kita ingin terbebas dari rindu. Mereka belajar bahwa kamu tidak tergantikan, bahwa tidak semua kehilangan bisa disembuhkan dengan pengganti, dan bahwa ada rasa yang memang harus diterima apa adanya. Tak utuh, tak lengkap, tapi tetap hidup dalam diam. Mereka masih menginginkanmu. Dan setiap kali mereka mencoba mencari dirimu dalam orang lain, yang mereka temukan hanyalah bayangan samar yang membuat rindu semakin sulit dipadamkan. Bab 8. Saat namamu terdengar kembali. Ada kejadian yang tampak sepele, tapi bagi seseorang yang belum selesai mencintai, itu bisa menjadi gempa kecil dalam dada. Dan itu adalah saat namamu disebut. Kadang oleh teman lama, kadang dalam percakapan santai, kadang hanya terdengar dari cerita orang lain.
yang bahkan tak sadar kamu pernah menjadi semesta bagi hati seseorang. Tapi begitu namamu meluncur ke udara, dunia mereka sejenak berhenti. Dada terasa sesak dan segenap kenangan seperti mendesak naik ke permukaan. Begitu cepat, begitu mendalam, seolah waktu tidak pernah benar-benar memisahkan. Mereka tidak menunjukkan reaksi, hanya mengangguk, tersenyum tipis, atau pura-pura tidak mendengar. Tapi di dalam kepala ada kilasan-kilasan wajahmu, suaramu, cara kamu menyebut nama mereka dulu. Seperti panggilan halus dari masa lalu yang belum siap dilepas. Tiba-tiba perasaan itu kembali. Perasaan yang sudah lama mereka bungkam. Perasaan yang berusaha mereka tanam dalam-dalam agar tidak tumbuh lagi. Tapi hanya dengan satu penyebutan, perasaan itu bangkit dengan nyala yang tak bisa dipadamkan. Yang paling menyakitkan bukanlah mendengar namamu disebut, tapi menyadari bahwa dunia terus melaju seolah kamu hanya bagian kecil dari cerita. Padahal kamu adalah seluruh halaman dalam hidup mereka. Dan saat orang lain menyebut namamu dengan ringan, mereka merasa rapuh. Karena bagi mereka, namamu bukan sekadar identitas. Itu adalah doa, luka, dan cinta yang terbungkus dalam satu kata. Dan dunia yang tak tahu kedalaman itu, menyebutnya tanpa beban. Sementara mereka menanggung seluruh bebannya sendiri. Setiap kali namamu disebut, mereka kembali dihantui tanya, "Bagaimana kabarmu sekarang? Apakah kamu pernah merindukan mereka, walau hanya sekejap? Apakah kamu masih menyimpan satu ingatan kecil tentang waktu-waktu kalian bersama? Atau semuanya telah terkubur dalam halaman yang telah kamu tutup?" Mereka tidak bisa menanyakan langsung, tapi di dalam hati mereka berdialog sendiri. Bertanya tanpa jawaban, berharap tanpa kepastian, mencintai dalam keheningan yang semakin dalam. Dan setelah semuanya berlalu, mereka hanya bisa menunduk dalam diam. Karena pada akhirnya, nama seseorang yang pernah kita cintai tidak pernah benar-benar bisa kita hilangkan dari hati. Ia hidup, bahkan dalam sunyi. Ia hadir, bahkan tanpa undangan. Dan saat namamu terdengar kembali, mereka pun tahu rasa itu tidak pernah mati. Ia hanya tertidur, menunggu satu bisikan kecil untuk bangun kembali dan mengisi ruang yang dulu pernah kamu tinggali dengan sempurna. Bab 9. Yang mereka rindukan bukan hanya kamu, tapi diri mereka saat bersamamu. Semakin hari mereka mulai menyadari bahwa kerinduan itu punya wajah yang lebih kompleks dari yang selama ini mereka bayangkan. Bahwa yang mereka tangisi bukan hanya kepergianmu, tapi juga kehilangan versi diri mereka yang pernah hidup saat bersamamu. Ada sisi dari diri mereka yang hanya muncul ketika kamu hadir, sisi yang lebih hangat, lebih tenang, lebih hidup. Dan saat kamu pergi, sisi itu perlahan ikut menghilang, tenggelam dalam sepi yang tak bisa mereka jelaskan pada siapapun. Mereka mencoba mencari kembali siapa mereka sebenarnya, tapi tak bisa menemukan bentuk utuhnya seperti saat bersamamu dulu. Kamu pernah menjadi cermin tempat mereka melihat versi terbaik dari diri mereka sendiri. Ketika kamu tersenyum pada mereka, mereka merasa cukup. Ketika kamu mendengarkan dengan tulus, mereka merasa layak untuk didengar. Ada keutuhan yang tak bisa mereka ciptakan sendiri. Dan ketika kamu hilang dari hidup mereka, bukan hanya kehadiranmu yang mereka rindukan, tapi juga semua rasa aman, bahagia, dan damai yang kamu bawa bersamamu. Kini, bahkan saat mereka mencoba menjadi kuat, tetap ada kehampaan yang tidak bisa diisi oleh pencapaian atau kebisingan dunia. Kerinduan mereka begitu rumit karena menyentuh dua dimensi sekaligus. Orang yang dicintai dan diri yang pernah hidup dalam cinta itu. Mereka rindu saat mereka bisa menangis tanpa malu, saat mereka bisa tertawa tanpa harus menahan, saat semua terasa jujur, dan kehilanganmu membuat mereka kehilangan tempat paling manusiawi untuk menjadi diri sendiri. Tidak ada ruang lain yang bisa menggantikan. Tidak ada orang lain yang bisa memberi rasa itu kembali. Maka rindu pun menjadi semacam kehilangan identitas. Karena kamu tak hanya pergi dari hidup mereka, kamu juga membawa pergi sisi terbaik yang pernah mereka miliki. Kadang mereka bertanya, apakah aku akan bisa kembali menjadi aku tanpa kamu? Dan itu adalah pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Mereka mencoba tumbuh, memperbaiki, dan menyembuhkan. Tapi setiap langkah itu terasa seperti menyusun ulang puzzle yang kehilangan satu bagian penting.
kamu. Mereka sadar bahwa penyembuhan bukan tentang kembali ke masa lalu, tapi mereka juga tahu bahwa mereka tidak akan pernah sepenuhnya sama. Kamu telah mengubah banyak hal, termasuk cara mereka mengenali diri sendiri. Dan kehilanganmu bukan sekadar kehilangan orang, tapi juga kehilangan ruang untuk menjadi utuh. Pada akhirnya, mereka belajar mencintai luka itu. Bukan karena mereka ingin terus tenggelam dalam kesedihan, tapi karena mereka tahu bahwa kenangan bersama seseorang yang pernah kita cintai dengan sepenuh hati tak akan pernah benar-benar pergi. Ia melekat dalam bentuk kenangan, dalam cara bicara, dalam cara mereka memandang hidup. Dan meski kamu mungkin tak lagi hadir di samping mereka, bagian dari dirimu akan selalu tinggal di sana. Di dalam versi diri mereka yang lahir karena cinta yang dulu pernah begitu dalam. Bab 10. Merelakan tanpa harus melupakan. Ketika perjalanan panjang rasa ini sampai pada titik akhir, mereka mulai memahami bahwa merelakan bukan berarti melupakan. Merelakan adalah seni melepaskan dengan cinta, membiarkan sesuatu yang pernah indah tetap menjadi bagian dari sejarah hati, tanpa harus terus mengikat diri pada rasa sakitnya. Mereka belajar bahwa membiarkanmu pergi bukanlah tanda kekalahan, melainkan tanda kedewasaan. Sebuah keberanian yang lahir dari kesadaran bahwa cinta sejati terkadang harus disimpan dalam keheningan dan kebijaksanaan, bukan selalu dalam pelukan atau kata-kata. Merelakan berarti memberi ruang bagi diri sendiri untuk tumbuh, tanpa harus menghapus jejak yang pernah kamu tinggalkan. Mereka menyadari bahwa dalam setiap luka ada pelajaran. Dalam setiap kehilangan ada kesempatan untuk menemukan versi diri yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih penuh kasih. Merelakan adalah cara mereka mengikatkan diri pada harapan baru, tanpa mengabaikan masa lalu yang membentuk mereka. Dan mereka tahu bahwa meskipun kamu bukan lagi bagian dari hidup mereka secara nyata, cintamu tetap hidup dalam setiap napas dan setiap langkah yang mereka ambil ke depan. Mereka belajar untuk memandang kenangan dengan penuh rasa syukur, bukan sebagai beban atau penjara, tapi sebagai taman indah yang pernah mereka jelajahi bersama. Di sana ada tawa, ada tangis, ada kehangatan yang tak akan pernah pudar oleh waktu. Dan dengan rasa syukur itu, mereka mengizinkan diri mereka untuk berdamai dengan masa lalu, dengan kamu, dan dengan diri mereka sendiri. Mereka tidak lagi menunggu jawaban yang tak datang, tidak lagi berharap sesuatu yang tidak pasti. Mereka menerima bahwa hidup terus berjalan, dan mereka pun harus berjalan dengan hati yang terbuka dan jiwa yang tenang. Di titik ini, mereka memahami betapa indahnya cinta yang tidak harus memiliki, tapi cukup dengan menghargai dan menghormati. Cinta yang tak selalu harus diucapkan, tapi bisa dirasakan dalam keheningan. Cinta yang mengajarkan bahwa kebahagiaan bukan hanya tentang memiliki seseorang, tapi tentang mampu menerima dan membiarkan sesuatu yang pernah berharga tetap ada dalam hati, meski tak lagi hadir dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tahu bahwa merelakan adalah bentuk cinta yang paling mulia dan paling suci, karena ia lahir dari kedalaman hati yang paling jujur dan paling tulus. Dan akhirnya, dengan pelan tapi pasti, mereka menutup bab itu dengan sebuah keyakinan bahwa cinta sejati tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berubah bentuk, dari kehadiran menjadi kenangan, dari kepemilikan menjadi kebebasan, dari keinginan menjadi penerimaan. Dan di dalam penerimaan itulah, mereka menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Kedamaian yang mampu membuat mereka tersenyum, bahkan saat mereka mengingatmu. Karena mereka tahu bahwa dimanapun kamu berada, di sana pun ada cinta yang pernah kalian bagi, dan itu akan selalu menjadi cahaya yang menerangi jalan mereka selamanya. Kadang mencintai bukan soal memiliki atau diakui. Kadang mencintai adalah tentang memberi ruang, memahami keheningan, dan merelakan dengan hati yang penuh kasih. Mereka yang masih menginginkanmu, meski malu mengakuinya, sesungguhnya membawa cinta yang tulus, yang tak butuh kata untuk tetap hidup. Biarkan cinta itu menjadi pelajaran, bukan beban. Karena dalam setiap perpisahan, selalu ada ruang untuk harapan baru, dan dalam setiap keheningan, selalu ada kekuatan untuk melangkah maju. Terima kasih telah menemani perjalanan ini. Ingatlah, cinta sejati tak pernah hilang, ia hanya berubah bentuk,
dan kita selalu layak untuk dicintai apapun keadaannya.